sama dikontrol ya, dikontrol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta kajian 420 hadis sahih pembentuk karakter yang berada di masjid ataupun yang berada di rumah yang hari ini sedang menyaksikan siaran kami live streaming di Facebook LKI. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semua hidayah, kesehatan, juga kelapangan rezeki sehingga kita bisa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal. Selanjutnya sudah 2 pekan ya kita tidak berjumpa karena ada keperluan. Beliau Ustadz Hambal ada keperluan di kampus sehingga kita terpaksa harus libur, dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya langsung saja agar tidak lama-lama, dan monggo disimak nanti barangkali dari pemaparan beliau ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, dan nanti bisa langsung ditanyakan. Dan juga buat Bapak Ibu yang ada di rumah, barangkali ada pertanyaan, silahkan juga tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti juga akan dijawab oleh beliau Ustadz Hambal. Begitu Ustadz nggih? Nggih. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi marwah al-Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiyah radhiyallahu anhu, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa melanjutkan kajian hadis-hadis sahih pembentuk karakter. Kita bisa bermajlis ilmu, dan majlis ilmu itu adalah majlis penyemangat kita untuk semakin giat beramal ya. Karena iman kita ini kadang naik kadang turun ya. Perlu sarana untuk selalu menaikkan agar tidak selalu ngedrop. Di antaranya adalah dengan menghadiri majelis ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina wa auladina, lianna ahlana yudzakkirunana bid-dunya wa ikhwanuna yudzakkirunana bil akhirah. Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, saudara-saudara kami seiman itu lebih kami cintai daripada keluarga kami dan anak-anak kami ya, daripada keluarga kita dan anak-anak kita. Kenapa? Lianna ahlana, karena keluarga kita itu yudzakkirunana bidunya, selalu mengingatkan kita dengan dunia. Berbeda dengan ikhwan-ikhwan kita, saudara-saudara kita seiman itu yudzakkirunana bil akhirah, mengingatkan kita dengan akhirat ya. Jadi kalau kita ketemu dengan keluarga, mesti yang dipikirkan, yang dibahas adalah masa depan dunia. Tapi kalau kita ketemu dengan saudara-saudara seiman, diantaranya adalah dengan menghadiri majelis ilmu, maka mereka ini biasa mengingatkan kita dengan masa depan akhirat kita yang abadi dan selamanya ya. Jadi abadi dan sangat menakutkan, karena hanya ada 2 pilihan, yaitu surga dan neraka.
Kalau amal kita tidak mampu ya, untuk bisa memasukkan kita ke dalam surga ya, untuk mendapatkan rahmat Allah, maka nggak ada pilihan lain kecuali nyemplung ke dalam api neraka ya. Maka di sini beliau katakan ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina wa auladina ya. Saudara-saudara kita seiman itu lebih kita cintai, kita butuhkan ya. Kenapa? Karena perlu ada pengingat-pengingat agar kita memperhatikan akhirat kita. Dan kata ikhwan ini juga pernah disebut oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim. Jadi ketika Rasulullah SAW berada di kuburan, ketika beliau mendatangi kuburan, yang beliau ucapkan adalah Assalamualaikum ya, dara qaumin mu'minin ya. Semoga kesejahteraan selalu membersamai kalian, yaitu yang berada di dalam kuburan ini ya. Wa insyaallah wa inna insyaallah bikum lahikun, dan kami insyaallah akan menyusul kalian, karena tidak ada orang, tidak ada manusia yang Allah takdirkan bisa kekal abadi, pasti harus merasakan kematian. Maka nanti di akhir zaman Allah menurunkan Nabi Isa, karena dulu kan diangkat ya, maka menurunkan untuk dimatikan di atas bumi ini ya. Jadi tidak ada manusia satupun yang Allah takdirkan bisa kekal abadi ya. Maka Rasulullah katakan wa inna insyaallah bikum lahikun, kami insyaallah menyusul kalian. Kemudian beliau melanjutkan waditu anna qad ra'ayna ikhwanana, saya pengen sekali ya, bisa melihat ikhwan-ikhwanku, saudara-saudaraku seiman. Maka para sahabat yang berada di situ mengatakan awalasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudara kamu seiman, ikhwan engkau? Kata Rasulullah, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du ya. Sedangkan istilah ikhwan ini adalah untuk mereka-mereka yang hidup setelahku ya. Qalu kaifa ta'rif man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengenali mereka padahal engkau tidak pernah ketemu mereka? Maka beliau menjawab dengan pertanyaan balik, ara'aita law anna rajulan lahu khail hurrun muhajjalah baina dhahri khailid dahambihim ya, ala ya'rif khailahu ya. Bagaimana pendapatmu jika seorang itu punya kuda ya, kuda hitam tapi ada di dahinya ini ada tanda putihnya, ada warna putih, demikian juga di kaki-kakinya ya, ketika berada bareng dengan kuda-kuda yang lain yang hitam ya. Maka mereka menjawab, tentu bisa mengenali. Qalu bala ya Rasulullah. Qala fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalin, nanti ikhwan-ikhwanku ini akan datang pada hari kiamat, aku kenali dengan tanda cahaya di dahi, tangan dan kaki mereka, min atharil wudu ya, karena bekas wudu, bekas pergi ke masjid. Wa ana faratuhum 'alal haud, dan aku menunggu mereka di telaga Kautsar ya. Artinya kata ikhwan ini juga dipakai oleh Rasulullah SAW untuk menyebut umatnya setelah beliau meninggal ya. Dan ini sebagai penyemangat bagi kita, artinya kita butuh para ikhwan ya, saudara-saudara seiman. Kenapa? Karena mereka ini biasa mengingatkan kita tentang masa depan akhirat kita, sedangkan keluarga kita itu hanya mengingatkan masa depan dunia kita ya. Maka pada malam hari ini kita akan bahas hadis yang ke-11. An Jabir radhiyallahu anhu qala arada Banu Salamah
Banu Salimah ayyantaqilu qurbal masjid. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum innahu qad balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Faqalu na'am ya Rasulullah qad aradna dzalik. Faqala Bani Salamah diyarakum tuktab atharukum, diyarakum tuktab atharukum. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang menuturkan Banu Salamah yang tinggal di ujung Madinah itu ada keinginan, karena mereka itu tinggalnya per kabilah biasanya ya. Per kabilah, per suku, satu komunitas gitu, biasanya ada bentengnya juga. Karena tempat mereka jauh dari ini Masjid Nabawi di Madinah bagian pojok ya. Maka mereka ada keinginan untuk pindah dekat masjid biar selalu bersama Rasulullah SAW dan tidak capek. Maka kabar tersebut sampai kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau memanggil Banu Salamah ya, orang-orang Bani Salimah, dan beliau bertanya, innahu qad balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Saya dapat kabar bahwasanya kalian ini mau pindah dekat masjid. Maka mereka mengatakan, na'am ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, kita memang ada keinginan untuk pindah dekat masjid biar bisa selalu membersamaimu dan langsung bisa ke masjid, gak capek-capek ketika sudah azan. Maka Rasulullah SAW katakan, Bani Salimah ya, wahai Bani Salimah, diyarakum, tetaplah tinggal di tempat kalian, gak usah pindah dekat masjid, di sana saja. Tuktab atharakum ya, karena nanti karena bekas langkah-langkah kalian ini untuk ke masjid itu ada totalannya, itu ditulis, Allah menulisnya. Semakin jauh maka semakin banyak pahala yang diterima. Beliau ulangi lagi, diyarakum tuktab atharukum, tetaplah tinggal di tempat kalian. Karena apa? Karena setiap langkah, bekas-bekas langkah kalian ini ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita ya, menjelaskan kepada kita tentang ini ya, tentang bahwa tidak ada amalan dalam Islam itu yang sia-sia ya. Semakin capek seseorang mengerjakan ya totalannya semakin banyak, semakin susah ya totalannya nanti semakin banyak ya. Bagaimana dalam riwayat disebutkan tentang kisah ini ya, menjadikan Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan ayat. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kanat Banu Salimah fi nahiyatil Madinah faradun naqlah ila qurbil masjid fanazalat hadhil ayah. Abu Sa'id Al-Khudri menuturkan Banu Salimah ini tinggalnya di pojokan Madinah dan mereka ingin pindah dekat masjid, maka turun ayat ini, fanazalat hadhil ayah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Yasin 12 ya. Sungguh kami akan menghidupkan ya, mauta ya, orang-orang yang sudah meninggal. Kemudian wa naktubu ma qaddamu, dan kami tulis segala amal perbuatan yang mereka kerjakan, wa atharahum, demikian juga langkah-langkah mereka menuju masjid. Bekas-bekasnya ini akan menjadi bukti dan itu akan ditotal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan mendolimi sedikit pun amal kebajikan ya. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azimah. Dalam surat An-Nisa 40. Jadi kalau kebaikan
itu pasti akan dilipat gandakan, ya. Dilipat gandakan, dan Allah akan memberikan pahala yang besar, ya. Jadi innallaha la yadzlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan pernah mendolimi kebaikan sekecil apapun, ya. Pasti itu akan ditulis. Jadi karena keinginan tersebut langsung Allah menurunkan ayat ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna atharakum tuktab fala tantakilu. Sungguh bekas langkah-langkah kalian ke masjid itu ditulis, ya. Semakin jauh semakin banyak langkahnya, totalnya semakin banyak, maka fala tantakilu, gak usah pindah ke dekat masjid, ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, menjelaskan kepada kita bahwa ada amalan-amalan tadi. Jadi Islam itu agama yang sangat baik, ya. Islam itu agama yang sangat baik, bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan itu ditulis, ya. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu ditulis. Dan dalam masalah ini, ketika seorang rumahnya jauh, ya, rumahnya jauh, dia boleh pindah juga boleh, nggak pindah juga lebih bagus lagi, karena Rasulullah nggak melarang. Artinya beliau menasihati saja, kalau bisa tetap di sana, ya. Kalau mau pindah ya nggak ada masalah, karena ini mendapatkan lingkungan yang baik. Tapi kalau tidak pindah itu lebih bagus lagi. Kenapa? Karena pahalanya double-double, ya, pahalanya double-double. Pahala yang pertama adalah dia semakin banyak langkah ke masjid ini, totalannya semakin banyak, yang pertama. Yang kedua, ya, kalau umat Islam, ya, kalau umat Islam itu memiliki tadi cara pandang bahwa ketika berada di berbagai tempat, ya, dan menetap dan mampu menyinari, maka itu lebih bagus, ya. Jadi ketika, ya, hanya terkumpul di satu lokasi, maka dakwah ini kurang berkembang, ya. Tapi ketika masing-masing orang ini yang sudah mendapatkan hidayah ini, dia tinggal di beberapa tempat, dan seorang mukmin itu adalah harus menyinari. Artinya dia berusaha mendakwai sekitarnya, ya. Sehingga untuk strategi dakwah itu sangat bagus sekali. Dan biasanya strategi orang kafir dalam mengusir umat Islam dari sebuah komplek, ya, itu adalah ganggu. Dia datang bawa anjing, dibuat bagaimana begini-begini, sehingga dia nggak kerasan. Setelah nggak kerasan, dia pindah. Tapi kalau dia semangat dakwanya tinggi, saya akan ke sini berusaha untuk mendakwahkan terus, sehingga tadi dia yang lebih menang, bisa nyinari daerah situ. Jadi boleh bagi yang tidak kuat, ya, bagi yang tidak kuat karena mungkin lingkungannya ini adalah sangat buruk dan dia mengkhawatirkan keluarganya, anak turunannya terpengaruh dengan lingkungan tersebut, dan dia pengen nyari lingkungannya baik seperti di dekat masjid, nah itu juga bagus. Tapi kalau dia kuat, nah, dia kuat dengan gangguan, bahkan bisa menyinari, itu pahalanya double, ya. Seperti malaikat dan manusia. Malaikat selalu beribadah, ya. Sedangkan manusia, malaikat selalu beribadah karena dia tidak punya nafsu, toh. Sedangkan manusia ini punya nafsu. Ketika dia beribadah, maka double pahalanya. Pahala nahan hawa nafsunya dan pahala ibadah tersebut. Makanya menurut Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya orang soleh itu bisa menyamai malaikat, bahkan lebih afdal dari malaikat, yaitu seperti Nabi Rasulullah SAW. Buktinya bagaimana? Yaitu ketika Isra Mi'raj, Sidratul Muntaha, langit ke-7 itu, malaikat itu berhenti di situ,
naik ke atas. Dia mempersilahkan Nabi Muhammad untuk langsung naik ke atas karena tempat dianya di situ. Maka para ulama dari kisah ini menyimpulkan bahwasanya orang soleh itu bisa lebih afdol dari malaikat karena dia pahalanya double, pahala menahan hawa nafsu dan pahala mengerjakan kebaikan ya. Jadi Rasulullah SAW ya, Rasulullah SAW itu tadi memberikan nasihat karena tadi pengen memfungsikan dakwah ya, agar setiap pribadi muslim ini bisa menyinari sekitarnya ya. Jadi kalau dia di situ kemudian keluarganya tetap tadi dia bisa menjaga keluarganya dan berpenampilan ya, istrinya muslimah betul tampilan sebagai seorang muslimah, anak-anaknya kemudian nanti nular, mungkin dia buka rumah tahfidz, rumah Quran dan yang lainnya, nular satu lagi, mungkin 10 tahun ke depan makin banyak. Tapi kalau sedikit-sedikit diganggu kemudian dia pindah, nggak kuat, nah itu strateginya orang kafir gitu ya. Ganggu biar apa, nggak kerasan, bawa anjing dekat situ kemudian sehingga gak kerasan di kompleks itu aman, bebas dari orang-orang yang soleh mereka ya. Jadi kita sebagai umat Islam yang tadi juga seperti itu harus punya semangat dakwah yang tinggi sehingga tadi saya tinggal di sini agar apa ya, agar bisa memberikan penyinaran ya, biar Islam ini nyebar kemana-mana ya. Maka mereka yang tinggal mungkin di barat, di ini Eropa dan yang lainnya menjadi muslim tetap saja di sana lebih bagus. Agar apa? Agar menjadi dai, agen muslim yang baik. Jadi ada beberapa pelajaran yang kita bisa peroleh dari hadis ini. Yang pertama adalah besarnya pahala yang diberikan sesuai dengan usaha yang dilakukan ya. Jadi besarnya pahala yang diberikan itu sesuai dengan usaha yang dilakukan sehingga setiap muslim itu akan bergembira dengan keadaannya, tidak mudah frustasi, kok saya begini serba susah, kok saya begini. Kalau dia ingat ini maka dia akan seneng, kok agak susah begini, kok jauh dan yang lainnya. Dia tenang, ingat bahwasanya setiap usaha, setiap langkah, setiap kesusahan bagi seorang muslim ini tidak ada yang sia-sia karena Allah akan kasih pahala ya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, beliau bersabda kepada Aisyah, ajruki ala qadri nasobiki tak bigi ya. Jadi pahala kamu itu sesuai dengan kadar rasa capekmu dalam mengerjakan sebuah ibadah ya. Artinya adanya fasilitas-fasilitas, satu masjid ada fasilitas, ini enggak ada fasilitas ya. Ini tadi ya, mungkin yang ada gangguan masjidnya panas dan yang lainnya, tapi dia bersabar di situ, mungkin dia lebih banyak pahalanya. Kenapa? Karena tadi dia mengerjakan ibadah, kemudian ada kesusahan dalam mengerjakan ibadah tersebut. Ya. Tapi seorang muslim itu dinasihati oleh Rasulullah SAW itu adalah ketika beliau mau memimpin peperangan, maka beliau menasihati, beliau katakan la tatamannu liqa'al adu, jangan berangan-angan ketemu dengan musuh padahal sudah mau ketemu ini ya. Agar apa? Agar bergeraknya bukan karena emosi ya. Jangan berangan-angan ketemu dengan musuh, was'alullahal afiyah, mintalah kepada Allah keselamatan ya. Wa idza laqitumuhum, cuman kalau kalian bertemu dengan musuh, fasbiru, bersabarlah. Fa innal jannata tahta dhilalis suyuf, karena surga itu berada di bawah naungan pedang. Artinya di bawah naungan tadi perjuangan Islam. Artinya ada kesusahan dan yang lainnya. Jadi artinya gini ya,
Kalau di depannya itu nyaman, ya, mungkin masjidnya ini adalah ber-AC, jangan kemudian berangan-angan, oh saya mau cari masjid yang panas saja biar pahalanya lebih banyak. Tapi Rasulullah katakan was'alullah al-afiyah, ya. Jadi nikmati ketika ada rasa aman, ketika ada kenyamanan, nikmati, ya. Jangan cari yang susah-susah, ya. Tapi kalau kondisimu susah, jangan ngeluh, bersabarlah, karena nanti di setiap kesusahan itu ada pahala yang Allah berikan. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah, innalaki minal ajri ala qadri nasobiki wa nafaqatiki. Riwayat Hakim. Jadi sesungguhnya engkau wahai Aisyah akan mendapatkan pahala sesuai dengan kadar capekmu, kesusahan yang engkau dapat, wa nafaqatika, demikian juga sesuai dengan kadar uang yang engkau keluarkan untuk mengerjakan ibadah tersebut, ya. Jadi kalau seseorang itu pergi umroh atau pergi haji, itu totalannya banyak. Kenapa? Karena totalan capek, demikian juga totalan uang yang dikeluarkan, ya. Jadi semakin banyak ya semakin besar. Yang penting tadi niatnya betul-betul lillah, ya, maka itu akan mendapatkan totalan, ya. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW juga mengatakan innama ajruki fi umrotiki ala qadri nafaqatiki, ya. Sesungguhnya pahala yang akan kau terima itu dalam mengerjakan umroh itu sesuai dengan kadar nafkah uang yang engkau keluarkan, ya. Jadi ukuran, jadi harus diperhatikan ukuran besarnya pahala itu harus, ya, harus dikaitkan dengan dalil. Tidak boleh seperti tadi saya pengen kemudian begini-begini mempersusah diri agar pahalanya semakin banyak. Tapi ini dikembalikan kepada dalil. Seperti waqad yafdulul amal al-qalil ala katsir, karena terkadang amal yang kecil itu pahalanya lebih besar daripada amal yang banyak. Contohnya qasrus shalah afdal minal itmam lil musafir. Jadi seorang musafir itu pahalanya lebih besar dia mengkosor sholatnya daripada sholatnya dia full kalau sendiri loh, ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW selalu mengkosor sholat ketika musafir, ya. Jadi tidak selalunya yang susah itu lebih besar pahalanya daripada yang tidak susah. Tapi ini dikembalikan kepada dalil. Ya, terkadang seperti itu. Kalau kita berada di atas dalil dan kondisi kita ini susah, maka itu yang benar, ya. Kemudian contoh yang lain adalah as-salatu marrah fil jamaah afdal min fi'liha wahdahu khamsan wa ishrina marrah. Seorang yang sholat secara berjamaah sekali, ya, itu lebih besar pahalanya daripada dia sholat 25 kali sendirian, ya. Lebih berat mana? Lebih berat 25 kali. Tapi pahalanya lebih besar sekali berjamaah. Kenapa? Karena sesuai dengan dalil, ya. Jadi demikian juga takhfif raqatil fajri afdal min tatwiliha. Ngerjakan sholat sunnah fajar dengan ringan, baca hanya qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad, ini lebih besar pahalanya daripada dia sholat sunnah fajar baca surat Al-Baqarah. Nah, kenapa? Karena Rasulullah selalu mengerjakan pendek untuk sholat sunnah fajar, ya. Li'annahul ma'hud min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam ghaliban, karena itu yang selalu dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Jadi nggak boleh kemudian ngarang-ngarang sendiri, mempersusah diri. Contohnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada seorang namanya Abu Israil. Abu Israil ini bernazar akan berpuasa
tidak berbicara ketika puasa dan berdiri di terik matahari. Tujuannya apa? Biar pahalanya banyak. Ya. Sebagaimana dalam hadis ya, dalam riwayat Abi Dawud, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu idza huwa birajul qa'im fi syams. Fasa'ala anhu faqalu hadza Abu Israil. Nadhara ayyakuma wa la yaqut wa la yastadil wa la yatakallam wa yasum. Qala muruhu falyatakallam wal yastadil wal yaqut wal yutimma shaumah. Jadi Rasulullah SAW ketika berkhutbah, beliau lihat ada seorang laki-laki itu dengarkan khutbahnya di luar. Dia di luar di bawah terik matahari, di luar masjid. Ya, gak mau ngomong, ya, puasa. Maka beliau bertanya, siapa itu? Ya, kata para sahabat itu Abu Israil. Dia bernazar tadi itu biar pahala puasanya besar, banyak, maka puasa sambil mempersusah diri, yaitu apa? Puasa sambil berdiri di bawah terik matahari dan enggak ngomong. Ya. Maka Rasulullah katakan, ya, beliau katakan muruhu falyatakallam, sampaikan kepada dia agar dia tetap berpuasa dan tetap ngomong dan berteduh, ya, berteduh di tempat yang teduh dan duduk dan lanjutkan puasanya. Ya. Jadi segala sesuatu harus dikembalikan kepada dalil. Ini lebih banyak ini dalil. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu lebih memilih, ya, kalau suruh milih maka beliau lebih memilih yang gampang, yang nyaman. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim, ma khuyyira Rasulullah SAW baina amrayni qad illa akhadha isarahuma ma lam yakun itsman fa in kana itsman kana abadun nas minhu wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsi fi syai'in qad illa an tuntahak hurumatullah fayantakim biha lillahi muttafaqun alaih. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika suruh milih dua hal, yang dua-duanya ada wahyu, ada perintah dari Allah, illa akhadha isarahuma, maka beliau lebih memilih yang paling ringan, ya, yang paling nyaman. Ya. Malam yakun isman, selama pilihan yang ringan itu tidak berdosa. Fa in kana isman, kalau pilihan yang ringan itu adalah ngandung dosa, maka beliau akan tinggalkan sejauh mungkin. Wa man taqama Rasulullah SAW itu tidak murka untuk dirinya, diganggu dirinya, beliau berusaha tidak murka. Ya. Illa antantakim antuntaha, kecuali kalau ada hukum Allah yang dilanggar maka beliau murka. Ya. Jadi ini yang kemudian harus kita bawahi. Rasulullah itu orangnya enakan. Ya. Kalau ada pilihan ini yang nyaman, ini enggak nyaman, ya ambil yang nyaman. Ya. Jadi agar apa? Karena apa? Kalau seseorang ibadah dengan nyaman, dia lebih istiqomah. Ya, ibadah dengan nyaman itu akan lebih panjang. Tapi kalau ibadah susah, biasanya hanya enggak lama. Kecuali orang ini sudah tangguh, artinya sudah lama melatih dirinya, maka dia bersabar dengan ibadah tersebut. Ya. Apakah ini termasuk antara fasilitas, ya, dengan tanpa fasilitas? Contohnya antara berjalan dengan apa? Ke masjid, berjalan dengan naik sepeda atau naik mobil. Nah, di sini para ulama berselisih pendapat. Ya, ada yang mengatakan ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan ya, seperti yang mengatakan ya ini adalah beliau, yaitu Syekh bin Baz. Ya, Syekh bin Baz beliau ketika ditanya, ya,
Beliau ketika ditanya binisbati li syahsi in kana ya'ti, ya, jadi tentang seorang yang pergi ke masjid, ya, apakah dia mendapatkan pahala seperti berjalan kaki ketika dia naik mobil? Beliau katakan yurjalahu hadza kulluhu kalmashi. Semoga, ya, semoga dia juga mendapatkan pahala seperti orang yang berjalan kaki. Kenapa? Karena zahir hadisnya jalan kaki setiap langkah. Tapi bagi mereka yang tadi yang kuat, ya, saya pengen yang jelas, hadisnya sudah jelas ini, maka saya jalan kaki nggak ada masalah, ya. Yang penting nggak terlambat komat, ya. Sedangkan Syekh Utsaimin, ya, Syekh Utsaimin beliau mengatakan lebih beliau lebih berpegang pada zahir hadis tadi, ya. Beliau katakan tetap itu hadisnya itu tentang orang yang berjalan kaki, dan orang jalan kaki, manfaat jalan kaki itu luar biasa, manfaat kesehatannya luar biasa, ya. Beliau katakan wa ma hadhil fadhilah azima fil masyi ilal masjid min mahwil khotoya wa raf'id darajat wal ajril azim wa nurit tam yaumal qiyamah fa inna hunaka fawaid ukhra azima ta'udu alal badan. Jadi selain janji-janji Rasulullah SAW kepada orang yang berjalan ke masjid, ya, orang yang ke masjid dengan berjalan kaki, di sana ada manfaat yang lain yang kembali kepada badan, kesehatan jasmani. Beliau katakan innal masya ilal masjid huwa riyadhah, ya, bihadidati, karena berjalan itu adalah olahraga yang paling sangat manfaat, ya. Wa fawaidu la tuhsa, manfaatnya luar biasa. Walahu daurun kabir fi taqwiyatil jism, dia punya peran, ya, manfaat untuk menguatkan badan, wa tansyiti biidnillah liyakuna ahlan limuqawamatil amrad wal afat, ya. Dan dia juga bisa ngusir berbagai macam penyakit, ya. Ini bagi yang tadi berpatokan pada sesuai dengan zahir hadis. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita peroleh dalam hadis ini adalah bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita yaitu anjuran melaksanakan sholat jamaah di masjid meskipun jarak rumah jauh dari masjid, baik berjalan kaki maupun naik kendaraan, yang penting sampai masjid, ya. Sebagaimana beberapa hadis berikut. Yang pertama adalah Nabi Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ila al-masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha, muttafaqun alaih. Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa pergi ke masjid di pagi hari dan di sore hari, maka Allah menyiapkan hidangan bagi dia di surga setiap pagi dan setiap dia pergi ke masjid tersebut, ya. Jadi hidangan ini di surga bisa kemudian Allah SWT memberikannya ketika di dunia. Ada berbagai macam bonus yang Allah berikan kepada mereka yang rajin ke masjid, yang mungkin dia dapati kemudahan-kemudahan, keberkahan-keberkahan dalam hidup dia, ya. Ini janji Allah, Allah akan kasih bonus, ya, hidangan. Yang kedua dari hadis Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala man tatahhara fi baiti thumma madha ila baitin min buyutillah li yaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutuwatuhu ihdaha tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah, rawahu Muslim. Abu Hurairah menuturkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersuci berwudu di rumahnya, kemudian dia pergi ke Baitullah, ke masjid untuk mengerjakan sholat wajib, maka setiap langkahnya satu langkah menghapus dosa dan satu langkah menaikkan derajat, ya. Demikian hadis dari Ubay bin Ka'ab, qala kana rajulun minal ansar la a'lam ahadan ab'ad minal masjid minhu wa kanat la tukhti'uhu shalah, ya. Ubay mengatakan ada seorang dari Ansor itu rumahnya jauh, ya.
rumahnya sangat jauh, paling jauh di antara para sahabat, ya, paling pojok. Wa kanat la tukhtiu shalah, tapi dia tidak pernah ketinggalan sholat wajib, mesti hadir sholat jamaah. Maka faqila lahu, ya, maka faqila lahu, ada dia ditanya, ya, ditanyakan kepada dia, la ishtaraita himaron tarkabuhu bidzuluma wa fi ramdha, ya, alangkah, ya, atau kenapa engkau tidak beli keledai jalan, kenapa kok nggak beli keledai, kalau sekarang ya sepeda lah, ya, bisa engkau naiki ketika gelap atau ketika melewati padang pasir yang panas. Maka dia menjawab, qala ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Jawabnya itu luar biasa. Saya nggak pengen rumah dekat masjid. Kenapa? Karena pahalanya sedikit, ya. Ini uridu ayyuk tabli mamsyaya. Aku ingin. Kenapa kok saya jalan kaki? Saya pengen, ya. Saya sangat menginginkan setiap langkahku ke masjid ini ditulis pahala. Perginya ditulis pahala, warujui idza raja'tu, juga pulangnya ketika aku pulang ke rumahku juga ditulis pahala. Maka faqala Rasulullah SAW, di situ ada Rasulullah dan beliau langsung bersabda, qad jama'allahu laka dzalika kullah, sungguh Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua kebaikan bagimu di ini, ya, di langkahmu ke masjid tersebut. Artinya kamu borong semua kebaikan dengan hal tersebut, ya. Cuman dia nggak pernah terlambat, ya. Rumahnya paling jauh tapi nggak pernah terlambat. Artinya mungkin dia pergi ke masjidnya itu 1 jam atau 2 jam sebelum azan, sehingga nggak pernah terlambat, ya. Jadi semangat, ya. Silakan azan dulu. Ya, kita break sejenak. Barangkali ada yang batal wudhu, silakan ambil air wudhu dan kembali masuk ke ruang tengah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas حي على الفلاح حي على الفلاح
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya, kita lanjutkan. Ada beberapa hadis yang lain yang menjelaskan atau memotivasi kita tentang pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat jamaah. Yaitu hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam a'dhamun nas ajron fi shalah ab'aduhum fa ab'aduhum mamsha. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling besar pahala sholatnya adalah yang paling jauh rumahnya. Fa'ab'aduhum mamsa, yang paling jauh jalan kakinya, itu yang paling besar pahala. Jadi kenapa Rasulullah SAW dalam satu waktu seperti tadi Bani Salimah tadi menyarankan tetap di sana saja, ya. Tapi beliau juga mengatakan, ya, seperti Bunda Aisyah mengatakan, kalau Rasulullah SAW disuruh milih, ya, disuruh milih antara dua hal, maka beliau pilih yang paling ringan, yang paling ini, ya, nyantai, yang penting, yang paling nyaman, yang paling mudah. Ya. Maka itu menunjukkan bahwasanya orang itu bermacam-macam, ya. Orang itu macam-macam. Ada yang tadi, ya, ada yang dia ketika beliau berkata seperti itu karena beliau tahu kondisi orangnya, semangat dalam ibadahnya luar biasa. Beliau katakan di sana saja lebih bagus. Ya. Tapi di kesempatan yang lain, ya, kesempatan yang lain ada hadis tentang ini, ya, tentang memilih, ya, memilih lingkungan yang baik. Seperti hadis tentang orang yang membunuh berapa 99. Kemudian tanya orang yang bisa menunjukkan jalan tobat bagi dia, ditunjukkan orang ahli ibadah. Kata orang ahli ibadah ini, ketika ditanya adakah jalan tobat bagiku, maka dia menjawab enggak ada. Membunuh satu orang aja diancam neraka, apalagi 99. Karena dia enggak bisa ngasih jawaban yang memuaskan, dibunuh sekalian jadi 100. Maka dia tanya lagi siapa yang bisa menunjukkan jalan tobat bagi dia. Maka ditunjukkan kepada seorang alim. Kata orang alim ini, nggak ada pembatas, penghalang kok taubat itu nggak ada kecuali dirimu sendiri. Cuman kamu pergilah, ya, pergilah ke Korea, pindahlah ke tempat desa yang di situ ada orang-orang soleh, ya. Karena fa'innaka biardisu, karena lingkungan kamu itu buruk. Kalau engkau masih tetap di lingkungan tersebut, maka engkau nggak akan bisa berubah. Sehari tobat, besok berubah, ini lagi, kembali lagi. Maka dia menuju ke lingkungannya tadi itu, tengah jalan tapi meninggal, ya. Para malaikat ini, antara malaikat rahmat dan malaikat azab ini tengkar. Ini punya saya, artinya malaikat maut itu kan bermacam-macam, banyak. Antar kalau ini orang soleh sendiri, ada sendiri, pakaian sopan dan yang lainnya, ya, itu malaikat rahmat yang datang. Tapi kalau orangnya ini jahat, ahli maksiat, ini malaikatul azab yang datang untuk menyambut rohnya, ya. Maka ini rebutan, saya yang lebih berhak, kata malaikat rahmat, karena dia sudah berniat baik. Malaikatul azab datang, enggak, saya yang lebih berhak ngambil dia. Kenapa? Karena dia belum beramal kebaikan sedikit pun, ya. Maka Allah perintahkan Korea yang, ya, desa yang baik ini, orang-orang baik itu untuk mendekat, kemudian yang aslinya ini untuk menjauh, sehingga dia lebih dekat sejengkal ke
ke qaryah, ke desa orang-orang soleh tadi, sehingga dia diambil oleh malaikat rahmat. Ya. Dan ini pentingnya lingkungan yang baik. Ya. Fa innaka biardisu, engkau berada di lingkungan yang buruk, maka pergilah, tinggallah di lingkungan yang baik. Ya. Ini bagi yang tadi tidak memungkinkan untuk merubah dirinya, ya, atau mengkhawatirkan keluarganya. Tapi bagi mereka yang punya keimanan yang kuat, maka lebih baik tinggal tetap berada di daerah situ untuk berdakwah, ya, untuk berdakwah menjadi agen muslim yang baik. Ya. Jadi termasuk dapat bonus pahala sholatnya luar biasa karena jauh, semangat. Demikian juga taklim, yang rumahnya jauh itu lebih banyak pahalanya daripada yang rumahnya dekat, ya. A'dham ajrun, sehingga tetap semangat. Kan enak, Islam kan enak loh, ya. Jangan kemudian saya yang lebih besar pahalanya kemudian meremehkan yang satunya lagi, nggak boleh. Kenapa? Karena masing-masing ada peluang pahala tadi itu. Kemudian hadis yang lain, yastadillu bidzilli arsyir rahman, orang yang terbiasa datang ke masjid itu akan mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar. Sab'atun yudhilluhumullah fi dzillih yauma la dzilla illa dzilluh, ada 7 golongan yang Allah kasih perlindungan di padang mahsyar, tidak ada perlindungan kecuali dari Allah, karena kita diberdirikan dan tidak ada tempat selain 2 kaki kita, ya. Nggak bisa leye-leye di padang mahsyar itu. Jadi berdiri hanya cukup untuk 2 kaki menanti 50.000 tahun. Itu baru menanti proses, belum proses hisabnya, baru menanti. Orang soleh saja tersiksa, apalagi yang nggak soleh. Ada yang terendam dengan keringatnya tuh, ya. Maka mereka pada pergi ke para nabi untuk meminta disegerakan hisab, ya. Kenapa? Karena panjang waktunya, ya. Jadi berdiri, nggak bisa kemudian nunggu sambil leye-leye, nggak ada, karena hanya tempatnya hanya 2 kaki saja. Maka ada 7 golongan, salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya terikat dengan masjid, ya. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah katakan, ya, basyiril masya'in fi dzulami ilal masajid bin nuri at-tam yaumal qiyamah, rawahu Abu Dawud. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang biasa jalan kaki ke masjid di kegelapan, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Binur atam yaumal qiyamah, mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat, ya. Jadi inilah, setiap pahala itu sesuai dengan kadar rasa capeknya, kadar nafkah atau uang yang dia keluarkan untuk mengerjakan ibadah tersebut, sehingga kita harus semakin bersemangat, ya, dalam mengerjakan amal ibadah. Nggak boleh cengeng dan yang lainnya, tetap semangat. Kenapa? Karena setiap kesusahan yang kita kerjakan dalam ibadah itu bernilai pahala, nggak ada yang sia-sia. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah, Allah tidak akan pernah mendolimi kebaikan sekecil apapun, itu pasti ada totalannya. Demikian, semoga bermanfaat. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah rahimakumullah, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Iya. Maju. Maju toh Kak, maju, gak usah mundur meneh. Lapo kok mundur meneh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, hadis ini dan hadis-hadis kemarin menerangkan bahwa keutamaan berjalan kaki ke masjid, ya. Tetapi sebaliknya, ketika mendatangi masjid dengan berlari itu kan sebuah larangan. Dalam sebuah riwayat itu
pernah Nabi menegur dan suruh mengulangi. Di dalam riwayat Tirmidzi dari sahabat Sahal bin Sa'ad juga dikatakan tergesa-gesa itu bagian dari setan, bagian dari sifat setan. Nah, dari dua hadis ini bisa disimpulkan setiap bentuk ibadah yang dilakukan dengan tergesa-gesa adalah terlarang. Pertanyaan saya itu gini, Tat. Seumpama ada orang yang masbuk terus dia mempercepat ke masjid itu dengan sepedanya itu seperti itu ya. Apakah bisa kita tafsirkan dengan mendatangi masjid dengan berlari, Tat? Ya, jazakumullah. Ya, jadi apakah ngebut? Ngebut itu termasuk tadi larangan tadi. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk mendatangi masjid dengan bisakinah wal waqar, dengan tenang dan sopan, jangan berlari-lari. Ya. Kenapa? Karena kalau lari-lari itu nanti gak khusyuk. Kenapa? Karena ngos-ngosan. Ya, ngos-ngosan. Apakah sepeda bisa dikiaskan dengan ini? Kan gak ngos-ngosan. Jadi tinggal dilihat ya. Jadi tinggal diamati di sini. Yang pertama Rasulullah katakan tadi bil waqar. Sakinah dan waqar. Memang dia enggak ngos-ngosan, tapi tampilan orang ke masjid itu harus, jadi ini kan bagusnya Islam membangun peradaban yang baik. Itu sepedaan yang sopan kan gitu. Jalan-jalan yang sopan, demikian juga sepedaan yang sopan. Kenapa? Karena ini tampilannya sedang ini mau ke masjid. Untuk mengantisipasi biar nggak ngos-ngosan atau tidak ngebut, ya berangkat sebelum adzan atau ini. Nah, itu antisipasi itu yang afdol. Tapi apakah ini membatalkan pahala pergi ke masjid? Tidak. Ya. Itu tidak membatalkan pergi ke masjid. Teman hanya aturan anjuran tadi itu. Jadi ini pembentukan karakter, ya. Pembentukan karakter orang ini kan menampilkan bagaimana dia menjadi orang yang mau ke masjid, yang nyantai, yang sopan ini. Jadi ketika karakter itu sesuai dengan ibadah yang dikerjakan, maka connect bagus. Ya. Tapi kalau tidak sesuai, maka ya kan ini bertentangan nanti. Makanya Islam tadi memberikan petuah tadi ke masjidnya, ya kalau sepedaan ya biasa saja ya. Nanti kalau terlambat tinggal nambahin, kan enak gitu. Cuman namanya manusia ya, ya. Itu kan naluri manusia kan mau ruku aja langsung ingin cepat gak terlambat ya. Jadi apakah tadi itu termasuk, ya tinggal dilihat kondisinya ya. Kalau dia ini mungkin di jalannya itu agak luas dan ini jalan raya biasa, maka gak termasuk, sepeda agak banter. Tapi kalau di kampung jalan sudah masuk dekat masjid, ini sudah itu termasuk itu. Kalau ngebut, itu enggak, itu termasuk yang diimbau Rasulullah jangan tergesa-gesa ya. Jadi kita ambil positifnya aja, bahwa itu adalah nasihat dari Rasulullah agar seorang muslim yang mau mengerjakan sebuah ibadah itu tampilannya juga harus menunjukkan dari kekhusyuan. Mau berangkat ke masjidnya khusyuk, sehingga ketika sholatnya juga bisa khusyuk. Oke. Ya, monggo barangkali ada yang mau tanya lagi. Ya, begini Ustaz, ya karena nggak ada yang tanya, penutup saya yang tanya. Besarnya pahala yang diberikan itu sesuai dengan usaha yang dilakukan. Kalau sesuai dengan syariat. Kalau sesuai dengan syariat, termasuk dihitung dengan langkah kaki tadi Ustaz. Yeah. Bagaimana ketika seandainya saya ada masjid yang dekat rumah saya, tetapi saya memilih masjid yang agak jauh,
Karena saya mempunyai dalil, setiap langkah itu dihitung, semakin banyak berarti semakin banyak juga pahala. Dan selain itu, dalam satu langkah kaki itu dihapuskan dosa, langkah satunya lagi ditinggikan derajatnya. Itu yang dimaksud itu derajat apa, Ustadz? Iya. Ya, terima kasih. Jadi ada dua masjid, satunya dekat, satunya agak jauh. Dia pengen pengen dia ngambil yang agak jauh agar pahalanya dapat dari tadi ya, dari langkah kakinya. Ya boleh-boleh saja ya, dia bisa yang pilih yang dekat juga boleh. Ini kan ini fleksibel, boleh ke sini, boleh ke sana. Yang penting tadi ya, dalam memilih masjid itu yang terpenting adalah kekhusyuan. Mana masjid yang kita sholatnya bisa khusyuk, itu yang lebih utama. Ya. Itu pilihan macam-macam kan, pilihan satu pilihan zamannya lebih banyak, pilihan ini. Ya. Tapi yang paling bagus itu adalah mana yang tadi bisa kita sholatnya lebih khusyuk dan yang lainnya. Ya. Yang terpenting adalah kita husnudzon, ya, husnudzon kepada orang yang melakukan itu. Oh dia, segitu dia, kita husnudzon saja. Ya. Karena niat itu yang tahu orangnya. Ya, niat itu yang tahu orangnya. Ya boleh jadi dia ini ya ingin pahalanya lebih banyak di langkah kakinya, boleh jadi begini, boleh jadi begini. Adapun derajat yang Allah sebutkan di dalam tadi hadis yang Rasulullah sebutkan dalam hadis itu, ini pahala yang jelas adalah pahala akhirat, nanti kedudukan dia surga. Artinya surga itu kan bertingkat-tingkat ya. Orang yang masuk itu adalah ada 100 derajat tingkatan surga, dan masing-masing itu ada fasilitasnya yang sesuai ya. Kalau kita ini mungkin amalnya biasa-biasa saja, kemudian masuk surga tingkatannya bahwa ya fasilitasnya sesuai dengan itu, minta apa ya sesuai dengan itu, gak bisa sama toh ya. Fasilitasnya Rasulullah dengan fasilitas kita ya mungkin dagingnya atau apanya ya seperti kita di dunia lah ya. Kalau sama ya nggak adil itu namanya. Makanya tadi ya, kalau kita ingin mendapatkan fasilitas yang mewah ya, maka perbanyak amalan yang kebaikan yang kita kerjakan, dan harus berpikir cerdas. Kalau kita bekerjanya dengan dua tangan, paling sebatas apa toh tumpukan amal yang kita peroleh. Tapi ada orang-orang yang cerdas tadi itu, dia punya harta. Kalau saya hanya beramal dengan dua tangan, tidak memanfaatkan harta saya, ya tumpukan amalnya hanya sedikit. Tapi kalau dia cerdas, oh ini saya begini, kasih sumbangan ini, sehingga sholatnya dia mendapatkan pahala 1000 orang, kemudian ini, karena harta dia bekerja dengan harta dia. Ada yang bekerja dengan ilmu dia semangat mengajarkan, agar apa? Dalam satu amalan dia dapatkan pahala orang banyak yang diajarkan. Ya. Jadi dua hal tersebut ini cara cerdas untuk tadi menumpuk amal. Makanya Rasulullah katakan la hasada illa bisnatain. Kalau tidak boleh bercita-cita kecuali menjadi dua orang. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fa wa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang Allah kasih harta dan dia sibuk menginfakkannya siang malam. Atau yang kedua, rajulun atahullahul hikmah, Allah kasih dia hikmah, ilmu. Wa huwa yu'allimuhu ana al-laili wa ana an-nahar, dan dia ada riwayat Quran, ada riwayatkan hikmah ya. Dia dikasih rezeki Allah ilmu dan dia sibuk mengajarkan siang malam. Kenapa? Karena dari situ dia mendapatkan pahala banyak orang. Dia bekerja bukan dengan dua tangan, akan tapi dengan ribuan tangan dalam satu waktu ya. Itu makanya manfaatkan. Bagi yang punya harta semangat berinfak, bagi yang punya ilmu semangat ngajar ya. Yang punya tenaga juga seperti itu, karena setiap bekas itu akan tertulis pahalanya tadi, setiap bekas.
Maka jangan sampai kemudian masjid sebesar ini nggak ada bekas tenaga kita di sini. Nah, itu kan rugi. Ya. Jadi tidak semua itu harus dinilai dengan uang. Jadi kita harus niru kita harus niru atau bersifat dengan sifat robbaninya Allah, sifat-sifatnya Allah, Asmaul Husna dan Sifatullah. Sifat-sifat Allah kan masya Allah luar biasa. Memberi, kan selalu memberi tanpa ada totalan toh. Kan seperti itu. Itu namanya bersifat dengan sifat-sifatnya Allah tadi itu. Kita itu manfaat belajar Asmaul Husna kan seperti itu. Karena nama-nama ini nama pilihan dan pekerjaan dari nama tersebut itu luar biasa. Ya. Jadi dengan adanya ta'lim ini kita akan bisa semangat untuk beramal ya. Dengan ketemu ikhwan kita akan semangat untuk mengingat akhirat kita. Demikian tadi yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Hambal, semoga bisa memberikan kita semua penyemangat dalam beribadah dan beramal. Lebih-lebih semoga bisa menjadi penyemangat bagi kita semua dalam melaksanakan sholat berjamaah di masjid, karena setiap langkah kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.